Selamat datang di materi pertama mata kuliah grafika komputer dan visualisasi. Untuk mata kuliah ini kita akan menggunakan HTML Canvas. Jadi yang tidak perlu tidak perlu mencari software. Memang ada untuk visualisasi data itu ada software yang bagus, misalnya ada Tableau dan sebagainya, tapi kan itu berbayar. Jadi kita menggunakan Canvas sesuai dengan hasil rapat dulu. Pada pertemuan pertama kita akan membicarakan tentang HTML Canvas ini ya, HTML. Yang pertama sejarah HTML itu sendiri. Sejarah HTML itu sendiri, HTML5 ya, khususnya HTML5 ini pertama kali distandarisasikan tahun 1993 dan merupakan dasar utama dalam pengembangan WWW, World Wide Web. HTML5 ini dapat dijalankan pada hampir semua browser ya, jadi meskipun yang kita gunakan saat ini mungkin tidak lebih dari 2 atau 3 lah, Chrome, Firefox, dan Opera misalnya. Tapi ada juga yang tidak bisa menggunakan, misalnya Internet Explorer dari Windows itu yang versi 8 itu nggak bisa. Kemudian browser baik untuk HTML5 adalah Chrome saja ya, kemudian Safari, Internet Explorer 10, Firefox, dan Opera. Jadi kalau Anda menggunakan browser itu sudah bisa langsung dijalankan. Sebelum menggunakan Canvas, sebaiknya kita melihat dulu standar-standar yang dipergunakan dalam penulisan HTML. Ini dalam HTML basic secara umum dibagi dalam bentuk tag, head, dan body. Seperti ini ya, sedangkan dalam spesifikasi HTML5 ditambahkan beberapa bagian baru seperti nav, artikel, header, dan footer. Ini sudah lama bagi yang sudah memahami HTML sudah. Ini silakan ditinggal tidur, nggak apa-apa. Tag head biasanya diisi informasi yang akan dipergunakan dalam tag body. Kemudian umumnya fungsi-fungsi JavaScript dimasukkan ke dalam tag head ini. Jadi kalau kita menambahkan fungsi yang dibutuhkan dalam bentuk JavaScript, kita biasanya memasukkan di dalam tag head ini, meskipun bisa juga ditaruh di bagian bawah. Nih, berikutnya adalah contoh sebuah file HTML sederhana. Ini ada, kalau Anda menggunakan HTML editor yang ada template-nya itu, kalau yang yang pertama, yang bagian seperti ini bisa langsung nggak dituliskan, sudah ada template-nya, tinggal pencet aja sudah keluar seperti dalam bracket. Meskipun untuk bracket seperti ini sudah deprecated ya, jadi ini salah satu HTML editor yang saya sukai. Sekarang sudah deprecated. Ini contohnya seperti ini. Sangat sederhana ya. Penjelasannya type HTML dipakai untuk memberitahu browser untuk merender itu menampilkan halaman web tersebut menggunakan mode standar doctype HTML. Menurut spesifikasi HTML5 di W3C, tag ini diperlukan untuk dokumen HTML. Kemudian HTML length seperti yang bisa kita perkirakan itu adalah untuk menentukan bahasa yang digunakan, language English. Bahasa-bahasa yang dipakai adalah seperti ini: ada Chinese, ada French, ada German, ada Italian, ada Japanese, ada Korean, dan sebagainya. Kemudian meta charset UTF-8, tag ini dimaksudkan untuk memberitahu browser metode pengkodean karakter mana yang dipergunakan. Jadi karakter setnya UTF-8. Tag ini tidak perlu diubah
dan merupakan elemen yang diperlukan dalam dokumen HTML. Bagian berikutnya title merupakan tag title ya. Title itu judul. Tidak perlu dijelaskan sebenarnya. Yang akan ditampilkan di jendela browser. Tag ini cukup penting karena merupakan salah satu informasi yang nantinya dipakai oleh mesin pencari untuk membuat katalog atas sebuah halaman web tersebut. Jadi kalau kayak penelitian itu keywordnya yang dilihat itu keywordnya. Kalau Anda bikin penelitian kemudian keywordnya bagus, itu bisa muncul sesuai yang Anda inginkan. Kemudian contoh berikutnya seperti ini. Ini menambahkan yang lain sudah jelas ya. Kemudian yang ditambahkan di sini cuma div. Div ini dipakai untuk menentukan dalam contoh ini ya, dipakai untuk menentukan posisi absolute top 50 pixel, left 50 pixel. Ini merupakan contoh kode inline CSS. Inline CSS maksudnya kode CSS-nya itu langsung dimasukkan ke dalam HTML. Karena mungkin kodenya cuma sedikit. Kalau kodenya banyak, untuk stylenya ini kita bisa menggunakan file terpisah, file CSS terpisah. Kode ini berarti bahwa dokumen HTML ini menampilkan konten dengan posisi absolut 50 pixel dari bagian atas dokumen dan 50 pixel dari bagian kiri dokumen. Kalau kayak Anda ngetik itu margin top dan margin left. Anda ngetik di Word gitu ya. Kemudian untuk JavaScript dan Canvas, kode-kode JavaScript dapat dijalankan pada semua browser yang ada saat ini. Seperti yang dijalankan di atas, kode JavaScript biasanya diletakkan bagian head dari dokumen HTML5. Ini tujuannya agar orang yang membaca dokumen itu bisa langsung melihat, kalau di tag head itu isinya kode JavaScript. Biasanya seperti itu. Tentu saja Anda bisa menempatkan di mana saja. Namun demikian, peletakan kode HTML5 di bagian head ini memiliki kelemahan, yaitu bahwa kemungkinan kode-kode JavaScript itu akan dijalankan sebelum semua bagian dari dokumen HTML5 itu di load. Jadi sebelum dokumen HTML itu sudah selesai di loading, kode-kode JavaScript sudah terlebih dahulu selesai di loading. Jadi ada kemungkinan bahwa ada bagian dari dokumen HTML5 yang mungkin mengacu pada kode JavaScript itu yang tidak bisa dijalankan. Nah, inilah mengapa saat ini sebagian developer cenderung memindahkan kode JavaScript ke bagian sebelum tag penutup. Jadi sebelum tag penutup untuk bodinya ini, untuk memastikan bahwa seluruh dokumen HTML5 tersebut sudah selesai di load sebelum coding JavaScript dijalankan. Ini cara lainnya yang dipergunakan untuk menempatkan coding JavaScript adalah menempatkan seluruh kode JavaScript ke dalam sebuah file terpisah. Biasanya file JS ya, CSS dan JS itu sudah apabila Anda buka web itu biasanya ada file CSS dan JS nya, dan biasanya tidak cuma satu, banyak sekali. Contohnya seperti ini: script, text script, text, JavaScript, source, canvas, app.js, kemudian script. Ini kalau kita menggunakan file JavaScript terpisah. Kemudian jika kita ingin menggunakan inline method, maka untuk memastikan bahwa kode-kode HTML5 telah di-load sebelum kode JavaScript, kita perlu menambahkan sebuah event listener. Ini untuk precaution saja ya, untuk jaga-jaga saja, agar kode yang kita buat itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contohnya seperti ini: window.add_event_listener, kemudian load event window loaded false. Kemudian di bawahnya ada function event window loaded canvas app. Jadi canvas app ini
belum dijalankan sebelum semua window loaded. Window dari HTML itu sudah di loaded, jadi nunggu. Baru setelah selesai itu baru dijalankan fungsi Canvas app ini. Perintah ini dimaksudkan untuk menambahkan listener pada saat terjadi sebuah event. Dalam hal ini eventnya adalah load, yang kemudian akan dilanjutkan dengan menjalankan fungsi event window loaded. Ini merupakan fungsi event handler ya. Mungkin cukup sekian untuk materi pertama, pengenalan HTML Canvas, penjelasannya seperti ini. Kemudian untuk praktikum penjelasannya sama ya, jadi nanti dilihat aja modul yang saya berikan. Kemudian untuk ketentuan perkuliahan yang seperti ini, setiap pertemuan akan saya beri tugas, jadi tidak perlu absen-absenan. Jadi kalau Anda mengumpulkan tugas, itu berarti Anda ikut perkuliahan. Kalau nggak mengumpulkan, berarti Anda dianggap tidak ikut perkuliahan. Setiap pertemuan ada tugasnya, teori ada tugas, kemudian kalau praktikum bikin laporan dan juga mungkin saya tambahin tugas. Mungkin sebagai tambahan untuk tugasnya biasanya saya beri waktu 1 hari lah, jadi apabila jam pertemuannya misalnya jam 8, untuk pengumpulan tugas paling lambat keesokan harinya jam 8 gitu ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.